Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mutiara Diva dengan NIM 210021114. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini, saya akan mengerjakan tugas pertemuan ke-14 Manajemen Humas yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dan Ibu Lutfiani. Tugasnya yaitu membuat video menganalisis tentang mengelola komplain pelanggan yang disajikan oleh Bapak dan Ibu di dalam e-learning 2WNP. Baiklah, saya akan menyampaikan analisis atau kesimpulan yang saya dapatkan dari video tersebut. Baiklah, saya akan membahas tentang mengelola komplain pelanggan. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan dan persepsi dari pelanggan kita atau konsumen kita terhadap mutu layanan yang kita berikan itu adalah bagaimana menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Jadi, jangan hanya saat segala sesuatu menjadi lancar konsumen memberikan satu pujian, kita memberikan senyuman dan layanan prima kepada mereka, dan pada saat komplain dan keluhan yang disampaikan, kita justru tidak peduli. Malah, kita terkesan marah atau sulit menerima kritikan dan masukan. Yang jelas, bila seseorang pelanggan datang ke tempat kita, kemudian mengadukan satu persoalan atau menyampaikan keluhan terhadap produk atau jasa yang kita berikan, jangan kita pandang sebelah mata, apalagi kita marah dan menganggap mereka mengada-ngada karena hal itu sering terjadi. Kita lebih cenderung menerima pujian, tapi saat kita dikritik dan diberikan keluhan atau mereka komplain, kita justru marah atau tidak peduli. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita untuk menyampaikan keluhannya atau menyampaikan apa yang ia rasakan terhadap produk dan jasa kita atau menyampaikan komplainnya, walaupun hal tersebut menyakitkan. Sebenarnya, ini memberikan satu konteks positif karena mereka dengan rela dan mau menyampaikan fakta dan informasi gratis tanpa harus kita lakukan penelitian ulang untuk mengumpulkan data-data tersebut. Harusnya kita berterima kasih karena untuk mendapatkan fakta dan data seperti ini, yaitu data yang real, kita sebetulnya butuh energi yang sangat besar, bahkan materi dan biaya yang sangat besar. Nah, sekarang komplain yang diberikan adalah data real keluhan yang disampaikan secara gratis dan mereka menyampaikannya dengan menyediakan waktu dan emosi yang juga sulit untuk dijaga secara baik. Tetapi, mereka rela melakukannya supaya mereka tetap menjadi pelanggan yang baik kalau mereka mampu dan mau menyampaikannya komplain kepada kita Sebenarnya itu adalah indeksi positif bahwa dalam jangka panjang mereka ingin bertahan sebagai pelanggannya kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada pelanggan yang memberikan komplain, yang menyampaikan keluhannya, apa yang harus kita lakukan? Terima mereka dengan lapang dada. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita untuk menyampaikan keluhan dan komplain itu sebenarnya memberikan data dan fakta terkait informasi yang disampaikan secara gratis. Dengarkan keluhan mereka atau komplain mereka sebagai suatu kritik, sebagai bentuk perhatian dan pelayanan maksimal yang kita berikan kepada pelanggan. Bahkan, di sana kita yang harus lebih aktif bertanya tentang informasi apalagi, keluhan apalagi, komplain apalagi terkait data-data dan fakta mengenai produk dan jasa kita. Nah,
kunci manajemen atau mengelola keluhan atau mengelola komplain pelanggan adalah terletak pada staf atau pada orang atau juga pada karyawan atau ia secara langsung kepada kita sebagai pemilik semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Tetapi, jika disampaikan kepada staf atau kepada karyawan yang tidak terlatih terhadap perusahaan yang kita kelola, resikonya itu akan sangat besar. Karena ketika itu ditolak atau justru marah kepada pelanggan, akan menerima konsep ini menjadi suatu kondisi bahwa perusahaan atau lembaga kita, bisnis yang kita kelola ini memang tidak bisa menerima masukan atau komplain. Berarti pelayanan kita hanya sampai pada sesuatu yang baik ketika ada sesuatu kondisi tingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi, jika justru tidak mau mendengarkan. Dan ini akan menjadi corong atau iklan gratis berjalan, dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi ini sampai dari satu orang kepada ribuan orang lainnya. Maka, tunggulah waktunya kita akan kehilangan pelanggan. Pelanggan kita dalam jangka panjang ini pasti akan terjadi ketika kita tidak mampu mengelola dan menerima komplain dan juga keluhan pelanggan. Suatu teori yang barangkali bisa kita jadikan acuan yang dijelaskan oleh Keegan dalam mengelola keluhan dan mengelola komplain yang disampaikan pelanggan, maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau perlu kita lakukan sebagai karyawan atau pemilik perusahaan adalah: yang pertama, dengan rela hati yang paling dalam harus berani meminta maaf dengan memberitahu pelanggan bahwa kita menyesali itu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah penting sekali buat menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang telah disampaikan oleh pelanggan, serta satu kondisi yang menyatakan bahwa kita paham dan menerima dengan lapang dada semua statement yang disampaikan atau keluhan yang disampaikan mereka. Ketiga, yang harus kita lakukan adalah restitusi pada tahap ini atau melakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan. Artinya, berikan kepada pelanggan apa saja yang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kurang memperhatikan produk dan jasa sebagai bentuk layanan kita sebagai pemilik. Yang keempat, yang bisa kita lakukan adalah tindak lanjut kemudian cek bersama dengan pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikannya. Nah, secara bersama-sama, pelanggan juga memahami dan mengetahui tindak kita untuk memastikan bahwa mereka puas. Kemudian dalam waktu 1 minggu atau beberapa hari, kita memberikan rentangan waktu yang cukup untuk kemudian menghubungi mereka dan meminta informasi, meminta kepastian kepada mereka bahwa mereka telah puas. Menurut Sutojo menyatakan bahwa beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi membeli atau mengonsumsi satu jasa atau produk yang kita punya adalah 1% karena meninggalkan dunia, 3% pelanggan pindah tempat, 5% karena minat berubah, 9% pindah langganan, dan 15% karena tidak puas dengan produk. Yang paling besar dalam penelitian adalah 68% disebabkan karena pelanggan tidak puas terhadap pelayanan, pimpinan dan layanan karyawan perusahaan, termasuk cara mereka menangani tuntutan atau komplain dan juga keluhan dari pelanggan. Secara umum, manajemen yang namanya manajemen komplain itu adalah pengelolaan atas usaha kita, atas produk dan jasa yang kita punya,
yang dalam kaitannya dengan keberatan dengan komplain dengan sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip tidak puas dari konsumen atau pelanggan terbaik kita. Menurut Ciptono bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau bentuk penataan atau pengaturan yang dilakukan suatu lembaga atau suatu perusahaan atas rekasi ketidakpuasan. Jadi, dalam proses menyelesaikan atau mengatasi sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen atau pelanggan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut. Misalnya, terhadap produk dan jasa, sehingga ekspektasi atau apa yang mereka terima di luar, apa yang mereka pikirkan. Jadi, dari yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa akibat Jadi, dari yang disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa kita sebut sebagai salah satu cara atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun atau apapun bentuk lembaganya dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwa keluhan konsumen itu sebenarnya merupakan satu kesempatan yang besar bagi perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen. Ada beberapa prinsip dalam proses penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan. Misalnya, yang pertama, penanganannya harus segera, jangan ditunda-tunda. Kalau saat itu komplain, maka saat itu disampaikan, maka saat itu juga harus ditangani. Kedua, prinsipnya adalah kemampuan untuk mengatur komplain. Kemampuan mengatur komplain harus punya energi dan skill yang didesain sedemikian rupa atau menangani komplain sangat penting sukses pentingnya penyelesaian masalah yang dihadapi pelanggan yang notabene adalah masalah perusahaan kita. Ketiga, daya tangkap dan daya kita berarti komplain akan diselesaikan secara cepat dan memang responsif. Jika komplain tidak dapat diselesaikan secepatnya, maka setidaknya perusahaan mengkomunikasikan fakta ini kepada pelanggan bahwa kita akan melakukan penanganan, bahwa kita akan menerima dan akan segera melakukan eksekusi atas komplain yang mereka sampaikan. Menurut Steve Born dan Steve X yang dikutip oleh Anastasia, barangkali bisa kita jadikan sebagai satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan oleh konsumen pada saat perusahaan mengenangi keluhan mereka. Anastasia membaginya menjadi 3, yaitu pertama, outcome fairness, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu kebijakan atau kompensasi yang sesuai dengan kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan kekecewaan mereka. Yang kedua, procedural fairness. Selain komplain dan kompensasi yang setimpal, konsumen sebenarnya juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang kita menyita waktu mereka terlalu lama. Yang ketiga, intraversional V. Di samping harapan-harapan konsumen juga sangat mengharapkan untuk diperlakukan secara sopan, ramah, dan jujur,
Kemudian bentuk keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap dan perusahaan konsumen terhadap hasil dan proses penanganan keluhan oleh perusahaan. Baiklah, sekian analisis video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.